Forum Studi Teknik 2022, Educational Team warmly presents you KTEK, kajian teknologi yang kembali dengan pembahasan yang pasti menarik and very insightful, 5G. Ya, betul, perkembangan teknologi udah membawa kita pada era 5G. Lalu, apa yang berbeda dari 5G? Pada KTEK kali ini, kita akan membahas lebih dalam terkait 5G. Let's go! 其实5G呢，就是让我们可以做到在很多场合，比如说救灾的场合，还有一些像边防上。Kini teknologi 5G udah mulai diperkenalkan oleh sejumlah operator telekomunikasi di Indonesia. 5G atau Fifth Generation merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler yang melebihi standar 4G. Perkembangan zaman yang semakin pesat pastinya berimbas pula terhadap dunia teknologi. Dikembangannya teknologi jaringan 5G adalah salah satu bukti dari inovasi yang terus dilakukan. Nah, seiring dengan hal tersebut, produsen ponsel pun mulai membidik untuk memproduksi ponsel-ponsel yang lebih mendukung layanan 5G. Tapi 5G itu sendiri apa sih? Yuk kenalan lebih jauh. Oke, tadi udah sedikit disinggung nih bahwa 5G merupakan sebuah teknologi seluler generasi kelima. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, hingga meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Teknologi 5G juga disebut bisa menyederhanakan mobilitas dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Artinya, pengguna dapat terus terhubung saat mereka berpindah koneksi dari nirkabel luar ruangan ke jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa perlu mengautentikasi ulang. Memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G membuat penggunanya akan lebih nyaman setelah memakainya. Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio baru 5G, standar global untuk antarmuka dari nirkabel 5G yang lebih mumpuni juga akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Setelah mengetahui apa itu 5G, kurang lengkap rasanya jika tidak mengulas sejarah dan perkembangan 5G di Indonesia. Oke, let's go! 5G tidak muncul begitu saja. Ada teknologi sebelum itu yang kemudian terus disempurnakan hingga muncullah 5G saat ini. Mulai dari 1G, 2G, 3G, dan 4G. Jaringan 1G pertama kali diperkenalkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada tahun 1979 kepada warga Tokyo. 1984. Kendati menjadi teknologi jaringan pertama pada saat itu, 1G belum mendapat tempat di hati banyak masyarakat. Kala itu, jaringan ini dinilai memiliki banyak kekurangan seperti kualitas suara yang tidak terlalu bagus, tidak memiliki dukungan roaming, serta keamanan yang tidak terjamin karena tidak adanya enkripsi. Memasuki tahun 1990-an, jaringan 2G mulai hadir di dunia. Di Indonesia sendiri, jaringan ini diperkirakan hadir pada tahun 1993. Seiring dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital dengan standar GSM oleh Telkomsel yang kala itu bernama Telkomsel GSM di Pulau Batam. Berkat hadirnya jaringan ini, untuk pertama kalinya pengguna seluler tidak hanya dapat menelpon, namun juga dapat mengirim pesan teks atau SMS ke sesama. Di tahun 2001, NTT Docomo menjadi operator pertama yang meluncurkan teknologi jaringan 3G. Teknologi jaringan ini berfokus pada standarisasi protokol jaringan vendor. 3G mampu memberikan pengalaman stream video dan juga panggilan video yang baik. Menjelang akhir tahun 2009, untuk pertama kalinya istilah 4G diperkenalkan untuk pengguna komersial di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia. Dengan kecepatan minimal 12,5 Mbps, jaringan ini menyuguhkan streaming atau obrolan video berkualitas tinggi, akses web seluler cepat, video berkualitas HD, serta game online. Hal ini membuat 4G dianggap mampu membawa perluasan kapasitas jaringan seluler untuk internet lebih cepat atau broadband.
teknologi 4G LTE baru diluncurkan secara komersial di Indonesia pada akhir tahun 2014. Selanjutnya, Korea Selatan menjadi negara pertama yang menawarkan teknologi jaringan 5G pada Maret 2019 silam. Jaringan ini diluncurkan oleh KT, LG U+, dan SK Telecom. Teknologi jaringan ini hadir untuk memberikan kecepatan data sebesar 10 hingga 100 kali lebih cepat dari jaringan 4G yang umumnya masih kita gunakan pada saat ini. Di Indonesia, Telkomsel menjadi operator seluler pertama yang menyediakan layanan jaringan 5G. Melalui acara berjudul Unlock the Future yang digelar di Telkomsel Smart Office, Telkom Hub Jakarta, Telkomsel secara resmi memperkenalkan jaringan 5G pada Kamis 27 Mei tahun 2021. Meskipun sudah resmi diumumkan, tidak semua wilayah di Indonesia dapat menggunakan layanan jaringan ini. Jaringan 5G ini sangat cepat, sangat amat cepat. Bahkan pengguna 5G bisa mendownload semua episode One Piece dalam waktu beberapa menit saja loh. Bagaimana cara kerja teknologi 5G? Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio baru 5G, standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu, akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Antena baru akan menggabungkan teknologi yang dikenal sebagai MIMO masif, beberapa masukan banyak keluaran, yang memungkinkan banyak pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data pada saat bersamaan. Namun, teknologi 5G tidak terbatas pada spektrum radio baru. Ini dirancang untuk mendukung jaringan heterogen yang terkonvergensi yang menggabungkan teknologi nirkabel berlisensi dan tidak berlisensi. Ini akan menambah bandwidth yang tersedia untuk pengguna. Pada intinya, 5G merupakan teknologi seluler generasi kelima yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Nah, potensi 5G sebenarnya tentu lebih besar dari itu. 5G merupakan game changer dalam dunia teknologi yang akan mendorong lebih banyak model ekonomi baru. Terlepas dari pro dan kontra tentang jaringan 5G, tak dapat dipungkiri bahwa 5G akan membawa kita menuju sebuah era baru, menuju terwujudnya dunia yang lebih maju. Tentang bagaimana dampak 5G pada kehidupan, semua pilihannya ada di tangan kita sendiri. 私だけのもの Gimme gimme your love そっと告白したい My heart Show me 本当の君だけを見せてほしいから信じてるよ Darling 恋の予感駆け巡る Day